Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuka pelajaran pintu rezeki menjadi kaya yang tidak biasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya, silih berganti dari hadapannya, dari belakangnya, yang mengawasi dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah, daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mental kaya dan mental miskin. Orang kaya, orang yang bermental kaya. Orang miskin, orang yang bermental miskin. Orang yang bermental kaya adalah orang kaya atau akan menjadi kaya walaupun dia miskin, dan akan menjadi miskin walaupun dia kaya. Iman kepada ayat-ayat Allah dan tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Iman itu berarti tahu dan paham, yakin akan amal. Serta dusta, tahu tidak paham, tidak yakin, tidak beramal. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Quran Surah A'raf ayat 96. Bukan tanpa maksud kita sering kali berbicara seputar rezeki, harta, kekayaan maupun keuangan dalam satu rangkaian pembahasan tentang ekonomi dan bisnis. Ya betul, kita sedang melakukan propaganda karena kaya harta ataupun uang bagi kebanyakan para aktivis Islam seolah-olah tabu, dibicarakan sensitif, diomongkan karena seolah-olah dianggap good dunia, padahal mereka pun tahu bahwa sahabat rata-rata adalah orang kaya berlimpahan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah pribadi yang kaya raya. Kalaupun Rasul SAW memiliki hidup sederhana, itu karena pilihan, bukan karena keterpaksaan, sebagaimana kebanyakan para aktivis Islam saat ini. Ya, tidak menyindir bahkan. Sungguh sebenarnya kita agak risau dengan diumumkan 40 orang kaya terkaya di Indonesia versi Forbes tempo hari, karena kekayaan dunia hari ini dikuasai oleh orang-orang non-muslim termasuk di Indonesia. Anda bisa bayangkan bisnis apa yang dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki standar halal haram dan amalnya. Demikian dua pertanyaan sebaiknya jika Anda diberikan nikmat harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara insya Allah Anda adalah orang-orang soleh. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah kalian akan mengatakan bahwa diri kalian adalah orang yang paling bahagia, yang senantiasa berlimpah dengan kekayaan itu? Atau kalian akan memanfaatkan harta kekayaan kalian untuk khalayak, untuk umat, menyegarkan dan membersihkan harta-harta kalian dari kotoran-kotoran yang senantiasa kita lakukan? Kita tidak tahu halal haram yang kita rasakan. Wala talbisul haqqa bil batil wa tattumun haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kau campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kau sembunyikan sedangkan engkau mengetahui. Semoga apa yang kita dapat untuk bekal sehari-hari kita di rumah
untuk anak istri kita adalah harta yang halal. Walaupun sedikit adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri apa yang kita dapat. Karena Allah akan menambah nikmat apabila kita bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bila kita lihat masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Janganlah melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan kita. Masih banyak orang-orang yang butuh belas kasih jauh dari yang kita harapkan. Semoga Allah senantiasa bersama kita, memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan melimpahkan rizki yang luas kepada kita. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang terputus, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mensejahterakan kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak, serta mengampuni dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan melimpahkan rizki tanpa disangka-sangka. Hanya Allah yang mengetahui al-ihwal itu. Bersyukurlah kau, imanmu tetap ada. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. La ilaha illallah anta subhanaka wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.